Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofaudini Ardianti, NIM 166301002. Pada video ini, saya akan menjelaskan metabolisme pada makhluk hidup yang mencakup metabolisme karbohidrat dengan warna umum biru, metabolisme lemak warna siklus hijau, metabolisme asam amino warna siklus ungu, dan metabolisme nukleotida dengan warna siklus oranye. Dimulai dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan, yaitu katabolisme atau glikolisis, maupun reaksi pembentukan anabolisme atau gluconeogenesis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma di luar mitokondria. Glikolisis akan menghasilkan produk berupa asetil-CoA. Dan asetil-CoA akan masuk ke dalam mitokondria ikut ke dalam siklus asam sitrat. Pada siklus asam sitrat dimulai dengan satu molekul asetil-CoA yang bereaksi dengan satu molekul H2O melepaskan gugus koenzim A. Pada reaksi ini, asetil-CoA kemudian akan ikut serta menghasilkan hasil akhir pada citric acid cycle atau siklus asam sitrat berupa oksaloasetat. Produk asam oksaloasetat ini digunakan kembali dalam sintesis glukosa atau proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses sintesis glukosa dari prekursor bukan karbohidrat yang terjadi terutama di dalam hati. Proses ini berlangsung ketika tubuh kekurangan glukosa seperti saat kita sedang berpuasa. Karena oksaloasetat itu tidak mudah untuk menembus membran mitokondria, maka oksaloasetat dapat diubah menjadi malat atau aspartat. Setelah menembus membran mitokondria dan masuk ke dalam sitosol, maka akan terjadi perubahan malat menjadi oksaloasetat dengan membebaskan NADH. Di sitosol, oksaloasetat diubah kembali menjadi fosfoenol pirufat oleh PEP karboksilase. Dari PEP maka akan diubah menjadi glukosa pada proses gluconeogenesis. Pada siklus gluconeogenesis terdapat glukosa 6-fosfat yang dapat digunakan ke dalam jalur pentosa fosfat sehingga menghasilkan ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat ini dapat digunakan untuk mensintesis nukleotida purin. Sintesis nukleotida purin terjadi di dalam hati dimulai dengan PRPP yang akan diubah menjadi IMP. Dari IMP masing-masing akan diubah menjadi adenolusinat dan santosin monofosfat. Adenolusinat diubah menjadi AMP dan santosin monofosfat akan diubah menjadi guanosin monofosfat atau GMP. Dari AMP dan GMP akan mengalami fosforilasi sampai membentuk ATP dan GTP untuk digunakan dalam RNA, metabolisme aktif, dan koenzim. Pada tubuh makhluk hidup akan selalu mengalami pergantian sel-sel lama dengan sel-sel baru, sehingga nukleotida purin mengalami degradasi. Degradasi nukleotida purin akan menghasilkan asam urat pada manusia, tapi mamalia lain selain manusia akan merubah asam urat itu menjadi urea serta amoniak dan CO2. Pada asam amino dapat disintesis dari beberapa prekursornya, yaitu oksaloasetat,
prekursor dari aspartat, kemudian aspartat akan diubah menjadi asparagin, metionin, treonin, lisin. Alfa ketoglutarat akan menjadi prekursor glutamat, glutamin, prolin, arginin. Pirufat menjadi prekursor dari asam amino alanin, valin, isoleusin, dan leusin. 3-fosfogliserat menjadi prekursor dari fenilalanin, tirosin, triptofan, dan serin. Serin akan diubah menjadi glisin dan sistein. Sementara itu, histidin dibuat dari prekursor ribosa 5-fosfat dan 1,3-bifosfogliserat. Untuk degradasi asam amino, beberapa asam amino seperti isoleusin, leusin, treonin, triptofan akan diubah menjadi asetil-CoA. Alanin, sistein, glisin, serin, treonin, triptofan akan diubah menjadi pirufat. Fenilalanin dan tirosin diubah menjadi fumarat. Isoleusin, metionin, trenin, valin akan diubah menjadi succinyl-CoA. Arginin, glutamin, histidin, prolin akan diubah menjadi glutamat dan glutamat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Sementara itu, asparagin, aspartat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Dari beberapa produk asam amino, terdapat asam amino glutamin yang menjadi bahan dari sintesis pirimidin yang terjadi pada jalur de novo. Glutamin akan sintesis pirimidin terjadi di sitoplasma, dimulai dengan glutamin yang diubah menjadi UTP dan CTP. Sementara itu, TMP didapatkan dari perubahan UDP menjadi DUDP menjadi DUMP, kemudian diubah menjadi TMP. Degradasi dari UTP dan CTP akan menghasilkan beta-alanin dan diubah menjadi malonat semialdehid. Sementara degradasi dari TMP akan diubah menjadi alfa-amino isobutirat dan diubah kembali menjadi metil malonat semialdehid. Dari basa pirimidin maka akan digunakan ke dalam DNA melalui salvage dan de novo pathway, dimulai dengan CDP yang diubah menjadi DCDP, sementara UDP diubah menjadi DUDP. Sementara DTMP didapatkan dari DUMP yang diubah menjadi DTMP dibantu dengan enzim timidilat sintase. Setelah itu, asam amino yang di katabolisme akan mengalami transminasi menjadi alfa ketoasid dan alfa ketoglutarat serta amoniak. Sementara amoniak ini digunakan dalam siklus urea dan menghasilkan urea. Siklus urea berjalan di sitosol dan mengeluarkan urea akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, metabolisme asam lemak. Fatty acid dioksidasi menghasilkan asetil-CoA dan pembentukan triasilgliserol dimulai dengan mensintesis fosfatidik asid yang kemudian digunakan dalam pembentukan triasilgliserol. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan dalam menonton video ini, saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.